dua rekening dari 130 juta hanya disisakan 15.000. Itu yang diandalkan untuk pulang kampung. Sedih, menangis. Jadi ketika kita di Polda itu waktu longsor ini, mungkin kita akan bilang, lu apa kok diweneno datanya verifikasi itu harusnya nggak diberi. Mungkin itu ketika kita koma, artinya kondisinya stabil ya. Tapi dalam kondisi kita sedang drop, kalau data-data itu pun tanpa sengaja kita berikan, kita tidak pernah tahu. Makanya kondisi itu bisa menimpa kepada siapapun, kepada siapapun. Tapi walaupun demikian, tahun 2024 kita pernah mengalami dan sekarang juga sampai pada kita 2020. Jadi hidup itu begitu saja terus kita nikmati, jalani, tetap bahagia kan? Bu, hari ini panjenengan bahagia apa boten? Sudah sarapan? Belum. Aku roh kena apa kok teko lha kena makanan. Tapi ini kan membahagiakan kita. Itu kalaupun ada makanan rezeki saja, tambahan dari Allah. Tapi sebetulnya kita niatkan sepenuhnya hari ini kita ngaji adalah untuk mencari ridho Allah, nikmat. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun Bapak Ibu, mau apapun kondisi sudah kita, maka yuk kita hadapi tetap tahun 2025 ini dengan optimis. Ini pilihan ya, pilihan itu. Kondisinya apapun, kesehatan apapun, terus berpikir positif. Orang bahagia itu kan hanya membutuhkan pikiran positif. Saya dulu pernah membaca dulu saya aktif di perpustakaan sini. Jadi kalau pulang sekolah itu mesti mampir ke perpustakaan. Nah, dengan SMA juga sih perpustakaan di situ. Hampir setiap hari. Kebetulan kebijakan Bu Risma dulu itu sampai jam 8 malam. Sekarang kayaknya jaraknya. Di situ banyak. Nah, itu ada buku judulnya The Power of Positive Thinking. Bagaimana kemudian kekuatan berpikir positif itu bisa mengubah kehidupan. Bukan. Jadi gelopong itu cerah terus gitu. Gak apa sedih biasa. Kena musibah stres itu datang dari Allah. Nah, tak tahu itu saya orang sing membelajar kayak gitu. Tidak ada ya, insya Allah. Ya? Nah, jadi optimis. Tetapi walaupun dalam kondisi optimis, Allah tetap memerintahkan kita untuk melihat, menghitung, muhasabah tahun sebelumnya. Dan perintah ini itu tidak sekali diperintahkan. Coba kita cek ayat yang sangat kita hafal dan sering kita bahas ini. Ayat ini, ayat yang tidak pernah dicabut oleh Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat sekalipun. Kita tidak pernah kemudian, oh ini orang Islam sudah bisa melakukan sehingga ayat ini sudah tidak diperlukan lagi, sudah ditarik. Nggak ada. Karena manusia itu tetap mendapatkan perintah untuk selalu menghitung, untuk selalu menoleh masa lalu, kemudian menjadi pelajaran untuk kemudian kehidupan di depan. Jadi tidak pernah nggak ada informasi, wahai umat muslim, orang mukmin, karena ayat ini sudah tuntas kalian jalankan, maka ini saya ambil. Tidak ada. Jadi berarti masih tetap diperintahkan kapan, dimanapun dan saat apapun. Nah, perintahnya apa? Ayat yang sangat kita hafal itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ini ada di taqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Surat apa? Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
Hari esok itu di terjemah manapun dan tafsir rata-rata menyebutkan hari esok itu adalah hari akhirat. Visi Islam itu jauh. Kenapa kok jauh? Karena kalau keinginannya jauh, minimal akan dilalui dan dilewati yang dekat-dekat. Bapak Ibu kepingin ke Jakarta, naik apa? Naik mobil, lewat mana? Lewat tol. Maka Bapak Ibu tujuan ke Jakarta, niatnya ke Jakarta, Bapak Ibu akan sampai melewati Sidoarjo. Bapak Ibu lewat tol akan bisa melampauinya Mojokerto sampai pada Jombang, kemudian Ngawi, Solo, ya kan? Semarang, ya kan? Dan lain sebagainya sampai ke Jakarta. Kenapa? Karena tujuannya jauh Jakarta. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah sampai Jakarta jika niatnya itu hanya sampai Jombang. Kalau diniatkan hanya sampai Jombang, tidak akan. Lah, visi agama kita ini jauh berpikirnya adalah untuk akhirat sehingga dunia bisa diraih. Jadi begitu. Tapi kalau kita rata-rata mengikuti cara pandang orang, yaitu hanya niatnya untuk hidup di dunia, yo disenengke ning dunya tok, ya kan? Wis sing penting urip ning dunya enak, dia lupa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Mohon maaf, tidak ada saya kira sekarang ini satupun orang yang usianya melebihi 200 sekarang. Ada Pak? Faktanya berarti 200 tahun itu sangat pendek dibanding dengan nanti di akhirat. Dibanding di akhirat. Kenapa kok kemudian kita bisa menghitung bahwa sekarang usia kita ini 200 seolah-olah lama? Kalau boleh tanya saya lagi, Bapak Ibu nanti kira-kira kita ini ingin diperpanjang usia kita ini, itu sampai usia berapa? Sampai usia berapa Bu? 100? Ada yang 100? Panjenengan kepingin 100, pasti anak-anaknya yang tidak mau. Karena susah rambut, iya kan? Nah, makanya semakin kita tulus ya kepada anak-anak kita, kalau anak-anak kita yang akan tulus kepada kita, semakin kita baik kepada anak-anak, kelak anak-anak kita yang akan baik kepada kita. Tidak ada itu. Kalau tidak kebaikan kita kepada anaknya durhaka, nanti Allah punya cara yang lain yang sangat banyak caranya. Itu kemudian tetap membahagiakan kita dari hasil yang kita lakukan. Tidak ada yang hilang, tetap. Jadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, terus dilakukan evaluasi. Yang penting meningkat. Tanda ini orang mukmin harus selalu meningkat setiap harinya, meningkat. Kemarin apa ya Pak? Ada yang salah ya hari ini harus. Kemarin kok kurang produktif ya, hari ini semakin produktif, ya kan? Tapi nilai produktif tentu saja tidak hanya diukur dari nilai uangnya. Produktif itu dinilai dari kualitas dan kapasitas. Nah, kan sholat itu tidak ada nilai uangnya, benar ya? Sholat itu ada nilai uangnya nggak sih? Apa kemudian jenengan sholat mari kuno atau duduk terus berapa 300 triliun, ya kan? 300 triliun gara-gara sholat, ya? Ada? Saya kira ada. Ya kan? Jenengan kok senyum ketika saya membunyikan 300 triliun, kenapa? Apa 300 triliun itu? 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Allah dari di dunia. Ya, di dunia itu sangat mungkin terjadi bolak-balik. Tanya saja pada Pak Andre. Enggak, Pak Andre ini seorang pengacara top, ya, alhamdulillah. Ya. Itu kalau jenengan kena masalah-masalah, ya kan, insya Allah dengan dia. Ya. Tapi aja dijarno, beliau kan butuh bensinnya. Karena keluarga sendiri transportnya aja dinyak. Tapi kemudian Pak Andre ini ada sekian, semangat ya. Nah, nanti baliknya ini kan lebih banyak salatan lagi. Nah, baru sekalian, dan bertakwalah kepada Allah ada 2 kali nih. Ittaqullah, ya, dan wattaqullah. Artinya kalau di sini mengawali kegiatan muhasabah itu harus bertakwa kepada Allah. Karena kalau tidak bertakwa kita ini susah. Ya kan? Takwa itu apa sih? Takwa itu sebenarnya kalau definisinya itu kan menjalankan apa yang
telah diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya. Tapi itu kan definisi yang sangat berat. Jadinya bisa nggak sih kemudian menjalankan seluruh kewajiban dan kemudian tidak melakukan seluruh larangan? Bisa aja kan? Ada berarti kan tidak bisa. Contohnya larangan Allah, ojo delok nang YouTube itu barang-barang sing gak genah. Wong wedok harusnya pakaian yang ini adalah XL karena badannya XL, lalu pakaian yang digunakan adalah S. Jadi kan kecilin pakaiannya. Pertanyaannya, itu jenengan belok bapak-bapak, ya kan? Ataukah jenengan lewati saja? Lewati. Alhamdulillah itu lagi ibu. Bapak-bapak ya. Makanya jajali gak ono ya, pun itu tambah itu tambah tenang. Tapi kita ini sekarang kebalik, lebih baik gak gawa dompet, gak gawa duit daripada gak gawa handphone, bener gak? Tanya saja begitu. Jenengan berangkat ke kantor Senin, antara handphone yang ketinggalan dengan dompet yang ketinggalan beda. Handphone ketinggalan, dompet jauh balik, komen internet, tapi dompet gak apa-apa, semuanya ono anu ini pun. Jadi begitu. Nah, ini ya. Nah, jadi Bapak sekalian, bertakwa kepada Allah itu sederhananya hati-hati. Kalau boleh disederhanakan hati-hati. Hati-hati dalam, misalnya kita melakukan perjalanan di bawah ada duri, di samping kanan, samping kiri, depan, belakang ada duri. Kemudian kita hati-hati melewati jalan penuh dengan hati-hati. Tetapi tidak boleh berhenti dalam hidup, terus bergerak. Jangan berhenti ada duri. Ya kalau berhenti dihindari duri. Pelan-pelan. Itu artinya kehati-hatian, itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Saya sebut duri-duri itu tanpa kita sadari, duri-duri itu memang diciptakan oleh para iblis untuk bisa menggembirakan kita, untuk bisa menyenangkan kita. Nah, kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ditutup. Ayat ini menarik sekali. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tahu yang kita kerjakan, yang dulu pernah kita lakukan, yang dulu pernah kita alami, sekarang yang kita kerjakan, dan apa yang kita niatkan untuk besok. Allah tahu semuanya. Nah kalau Allah tahu, kenapa kok memilih pikiran-pikiran yang kemudian diniatkan bukan untuk mencari Allah? Rugi. Wong Allah itu mencatat semuanya, ya. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, ini bukti dari amanu, keimanan kita kepada Allah. Makanya kenapa dulu sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini bagi orang yang tidak beriman, ini yang tidak efek. Makanya ayat ini bunyinya ya lagi aman hanya orang yang beriman. Sehingga karena punya keyakinan dan keimanan itu menyebabkan dia sadar bahwa apa yang dikerjakannya ini kemudian diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak sekalian, ini sedikit mereview yang sudah kita sampaikan. Kalau waktu itu dibagi 3, ya, maka yang kemarin sudah 2024 cukup. Dengan tingkat kesedihan, kekurangan, kesuksesan, dihina, dipuji, sudah itu biasa saja kita lalui ini. Tapi tanpa masa lalu kita tidak akan menjadi era sekarang. Jenengan bisa survive sekarang itu karena ada masa lalu yang harus dilaluinya dengan jalan yang terjal. Saya kira begitu. Nah, tetapi saat ini itu adalah waktu yang realistis untuk mengubah hidup kita, memilih jalan hidup kita, hijrah kita menjadi yang lebih baik. Nah, besok ini belum pasti, belum ada. Sekarang detik ini kita ada 1 jam, kemudian apa ada yang menjamin? Tidak ada. Makanya orang mukmin itu berpikirnya adalah jangan-jangan saya ini nanti 1 jam kemudian Allah mewafatkan saya. Jangan-jangan 30 menit dari sekarang Allah kemudian sudah menjemput saya. Dan itu bagi orang mukmin, orang yang bertakwa, bukan malah kemudian dia malas. Wis aku ngene enggak, tapi dia akan memacu diri. Sama dengan seorang pelari atau pengendara motor GP. Ketika mau mendekati finish, dia kencangkan sangat kencang supaya kan nyampe dulu. Orang yang kemudian mau wafat, dia akan bekerja keras bagaimana supaya yang terakhir dalam hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Terus
Jadi dia berpikir ketika bekerja itu dia bersungguh-sungguh, jangan-jangan ini adalah kegiatan kerja saya yang terakhir di hadapan Allah. Jadi bukan malah kemudian loyo. Orang beriman itu bukan loyo. Wes aku ngene lah, wes dadi wong ngene wes cukup aku iki, wes gak duwe yo gak apa-apa. Ana sing ngono Bu? Enggak ada kan? Alhamdulillah ya. Ana sing duwe ta ngene. Enggak ada ya Bu? Hah? Perlu ya? Ya oke, berarti bodoh. Tandanya manusia. Sebab kalau malaikat sudah ada itu. Nah, tetapi kemudian karena belum terjadi, tapi pasti akan datang. Datangnya hari esok, apakah datang ketika kita ini kondisi masih bisa menikmati dunia, ataukah datangnya saat kita sudah tiba-tiba menghadap Allah, pasti akan datang besok itu. Hari esok itu pasti akan datang. Maka persiapkan dengan sangat baik, dengan penuh kebijaksanaan supaya kita mendapatkan kebaikan setelah kita wafat itu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang dengan sangat bijaksana, dengan belajar di masa lalu, orang bisa berbeda kondisi antara pada masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Orang bisa beda. Ya. Kondisinya, nasibnya. Sekarang dulu roto rembes, saya itu roto bening. Bisa nggak menurut? Bisa kondisi. Berarti kemarin saya itu sebetulnya orang tidak cantik itu apakah bawaan alam ataukah karena tidak punya uang sebetulnya? Hah? Bener ya? Perempuan tidak cantik itu sebetulnya bawaan alam. Memang lahir procot kondisinya begitu. Ataukah karena sebenarnya tidak punya uang saja? Dua-duanya ya. Mohon maaf karena dua-duanya. Sebab ada yang lahirnya procot itu roto rembes, mari kena glowing berubah. Hah? Berarti karena apa? Karena uang. Tapi ya saya setuju dua-duanya saja. Jadi ada uang itu bisa merubah wajah jadi gemilang. Allah. Makanya diperlukan jadi wong sugih saja perlu ya. Jadi wong sugih. Perlu nggak jadi wong sugih itu Bu? Perlu ya? Bisa kan? Nah, itu orang bisa kondisi yang beda. Makanya Bu, dalam kondisi apapun sekarang hidup panjenengan kondok lingkungan kemarin kurang usah diloki. Sudah biasa saja. Hari ini kok ngene nanti ya. Makanya saya sering mencontohkan ibu kalau punya anak kok cantik-cantik, pendidikannya mentereng, baik hati, kok kemudian ada laki-laki, mohon maaf, psikolog serembes belum di pekerjaan. Nah itu melamar anaknya bapak ibu yang cantik itu, jenengan terima apa boten? Hah? Kalaupun ditolak, tolaklah dengan cara sangat bijak. Kenapa? Jangan sampai kemudian menghina. Sebab kalau dihina, dia bisa melecot diri, dia bisa bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya bisa. Akibatnya apa? Dia kemudian uangnya banyak, sukses, wajahnya yang dulu biasa menjadi dirubah luar biasa. Tiba-tiba duitnya akeh. Kok mari ngono tuku omah nang ngarepe awake dhewe. Kau gede makro. Atau kalau kemudian rumahnya jelek yang dibeli lalu dirobohkan dibangun seperti istana di depan rumah kita. Lalu pemuda ini dia lungguh-lungguh di depan, di kursi depan, ambil kipas sambil satu-satunya. Biar rasanya jenengan yang pernah duluan menolak dan menghina. Pasti tidak kerasan di situ itu. Ya, makanya tidak usah terjadi penghinaan itu. Allah sendiri bilang begitu. Jangan menghina orang karena nasib orang bisa berubah. Berubah hari ini menjadi dari yang 300 triliun bisa menjadi miskin atau sebaliknya. Dari yang miskin kemudian bisa meningkat. Tidak pernah kita tahu. Tidak pernah kita tahu. Rezeki Allah itu sudah semuanya lihat. Bisa beda kondisi.
Yang kedua, kemudian yang bisa stabil adalah kebaikan-kebaikan kita, keistiqomahan kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu, ini gambar apa, Bu? Bu, mohon izin, saya tadi bingung. Ini nyari gambar sing jilbaban kok gak cocok di gawean contoh. Ini maksud jilbaban kan gak cocok gitu kan? Makanya tak golekno contoh sing rada akar gitu ya. Sing rada akar tapi wajahnya dibalik saya gak ketok gitu. Ya kan? Wis rada aman iki kan. Itu kok gambar sing ditunjukkan kok ngono sama sadar. Kok ndak jilbaban? Karena contohnya ndak pas gitu. Nah, Bu, pertanyaannya, jika ini semua dipatikan. Lalu ibu ada di sini, lalu ternyata tangan kanannya menggandeng yang lain. Tangan menggandeng itu maknanya entah gandeng secara fisik atau tidak secara fisik. Kira-kira piye panjenengan? Nah, oh, jenengan kok putus asa ngono, Bu? Sakit hati enggak? Iya, normalnya begitu. Iya, sakit hati, normalnya begitu. Orang diduakan itu memang sakit hati. Sekarang saya balik, jika pertanyaan itu kepada bapak-bapak, jika kondisi bapak-bapak yang diduakan oleh istrinya, pirasane, bapak-bapak pasti saya tahu tidak akan jawab, karena bapak itu ketika punya alternatif jawaban, gak apa-apa Ustaz ganti pemain. Tetapi tenang Bu, ini insya Allah delapan jaiku minal khaifin, punya keinginan tapi gak wani nglakoni. Nah, tetapi yang pasti adalah kondisi apapun itu memang tidak menyenangkan. Mungkin ada di antara kita yang menjawab begini, Ustaz, tidak apa-apa Ustaz, saya biasa-biasa. Sekarang kita uji saja. Jika kita punya anak, lalu kita asuh dengan bekerja keras, segala sesuatunya kita berikan misalnya. Lalu tiba-tiba anak kita tidak nurut kepada kita, tapi justru nurut kepada orang lain. Padahal kita yang memberikan. Itu artinya bahwa menduakan itu, diduakan itu tidak menyenangkan. Allah itu tidak ingin diduakan. Apalagi lebih dari duakan. Tidak mau. Kenapa kau tidak mau? Karena saya nggak tahu. Itu yang memberikan kamu segala-galanya. Lu kamu kok malah menyembah yang lain. Jadi pasti tidak mau sama dengan kita juga. Maka jangan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berbuat syirik jangan. Maka hatinya harus tertuju pada satu, hanya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Sehingga di sini nanti yang disebut kamu miliki hanya tunggal, menyembah kepada Allah, meminta dan bergantung hanya kepada Allah. Tauhidnya tinggi. Ini yang nanti gelombang apapun dalam hidup kita yang menghantam kita itu hanya akan goyang-goyang karena apa? Jangkarnya kuat. Perahu itu ya, walaupun dihantam dengan bersandar, dia dihantam dengan gelombang-gelombang sebesar apapun, tapi kalau jangkarnya kuat nikmat goyang. Walaupun untuk mabuk-mabuk ini dalam hidup kan begitu, rumah tangga dihantam dengan goncangan yang berat. Kalau tauhidnya kuat, walaupun roto mabuk ini, ya roto geling ini masalahnya kok gede banget, itu tetap saja bisa menikmati, bisa begitu, ya kan? Nah ini perlu kita kuatkan. Nah ini ada dasar. Nah, tauhid itu apa Bapak Ibu sekalian? Nah ini dalam bahasa Arab, tauhid merupakan masdar dari kata wahidah. Dalam ilmu syariat artinya mengisahkan Allah dalam sesuatu hal yang merupakan ya, kekhususannya berupa rububiyah. Rububiyah itu roh, berasal dari kata roh yang bermakna yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang mengangkat derajat kita, menurunkan derajat kita dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah perdah. Kalau semuanya sudah roh, segalanya diatur sama Allah, ya kan? Lalu kok kita kemudian malah justru menyembah kepada yang lain, ini
Ini loh Bapak Ibu sekalian, dasar hukumnya. Yang ini juga Allah perintahkan kepada para nabinya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalal fasiru fil ardi fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi kalau anda tuh sekalian, kalau tauhid yang 4 itu kayak begini ya, layaknya waktu goyang-goyang masih cantik tapi masih tetap mantap. Ini kan goyang-goyang karena angin ini. Tapi masih tetap mantap. Hidup manusia kira-kira juga begini. Nah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Berarti nanti disebutkan Nabi itu banyak. Kalau yang dikenalkan oleh Allah itu 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang hafal nama Nabi dan Rasul, saya beri Rp50.000. Tuh, kamu belanja, jadi kan mulai enak. Satu bunga. Oh no, saya hafal. Itu di sebu. Wah ini mah belanja itu. Ayo, siapa yang bisa? Saya ketemu. Nah, mau diapalno ya. Besok saya beri soal lagi, tapi soalnya lain. Lalu itu bocoran. Guru itu begitu. Boleh soal area itu, nah, oke. Pada tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja, sembahlah Allah saja. Jadi perintahnya adalah sembahlah Allah saja. Lalu ada 2, dan jauhilah tauhid, jauhilah berhala. Tauhid itu sering dimaknai kalau dulu itu patung yang disembah atau segala sesuatu yang disembah. Era modern berubah tauhid ini. Tauhid itu di era modern itu berubah, tidak lagi patung, tapi handphone. Itu adalah tauhid era modern. Pertanyaannya sederhana, panjenengan Bapak Ibu antara baca Al-Quran dengan baca WA lebih banyak mana? Nah itu jangan-jangan punya tauhid baru kita semuanya ini, iya kan? Dan itu di aplikasi Android itu Bapak sekalian, jenengan buka Facebook, buka WA menggunakan handphone berapa lama itu terdetek di aplikasi itu, di pengaturan itu. Oh, ini main game sebanyak 2 jam, ini main game 10 jam. Makanya itu ada riset anak-anak SMP itu sehari bermain gamenya itu bisa sampai 8-10 jam. Tuh bayangkan, pasti kalau 10 jam memilih di situ main game itu, pasti dia melupakan Al-Quran. Nah kalau melupakan Al-Quran pasti hidupnya gersang. Karena tidak ada kemudian ikatan kepada pemilik hati, ya kan? Pemilik pikiran dan yang bisa memberikan penyelesaian masalah itu Allah. Nah ini anak-anak kita. Loh, tapi kan kemudian anak-anak kita ini sekolah. Loh ya, sekolah sekarang jam berapa? Taruh aja jam 7, setengah 7 sampai kemudian jam 4 sore. Tetapi setelah sekolah itu dia akan bermain gadget. Bagi yang sudah dibekali gadget sampai jam berapa? Kalau dia di angkringan itu bisa sampai 10 malam. Bisa kadang-kadang. Nah ini nanti generasi kita ke depan kalau begini terus itu jadi seperti apa? Makanya saya senang ibu-ibu yang kemudian handphonenya sepenuhnya ada pada pengelolaan Bapak Ibu. Kalau ada anaknya yang ingin bermain secukupnya saja, tidak harus berlebihan. Tapi anehnya anak-anaknya wis berhenti bermain handphone, ganti ibu si main handphone, ya kan? Sampai-sampai mohon maaf, gini, ibu-ibu siapa yang kalau mau tidur itu sempatkan buka WA dulu. Nah, oke, saya balik pertanyaannya, Bu, Pak, siapa yang saat mau tidur tidak buka handphone anak-anak yang tidak? Kamu sudah anak-anak berarti ya? Pertanyaan berikutnya, siapa yang bangun dari tidur procot? Bangun ke procot saya.
apa namanya, langsung bangun lalu buka handphone dulu. Ada? Lihat jam. Iya, dulu jam dulu mah buka handphone. Ya Ustaz, jamnya di handphone Ustaz. Allah kan, itu kondisi kita. Kondisi. Padahal bagus dalam kondisi pendidikan itu 20 menit jelang tidur sambil menyikir dan sampai tidur itu anak kecil itu dia apa yang dia dengar, yang dia lihat itu akan masuk long term memory ke otak bawah sadar. Dan 20 menit jelang bangun itu masuk ke long term memory, jadi masuk ke otak bawah sadar yang menentukan hidupnya nanti. Bedanya anak sekarang dengan dulu. Kalau orang dulu di kampung itu saat mau tidur, terus ini gimana? Lari. Nah, cuma ngomong, ojo nangis baik, waduh. Itu dulu sambil diberikan cerita, kisah dulu ada begini. Dan itu penuh karakter yang hebat. Nah, dulu ada nabi yang begini-begini. Oh, keren itu seneng kita. Sekarang Anda mau tidur kayak sok musik, tapi dangdut karena memang kesukaan dangdut. Ini jadi masalah, jadi nanti menjadi generasi pada rumah kapok. Ya, bisa jadi gitu. Nah, itu 20 menit dimanfaatkan selang tidur maupun mau bangun itu untuk banyak berkisah. Ya, untuk banyak berkisah. Itu penanaman karakter itu pas di situ sambil dilus-lus apa namanya badannya apa ubun-ubun itu masuk kategori neuroscience-nya, ilmu otaknya itu otak apa namanya prefrontal cortex namanya. Prefrontal cortex ini bagian otak yang bertugas ngerem kalau nanti mau kebawa direm, mau kemudian itu ada narkoba ngerem dia ini di sini. Tapi kalau ini sudah rusak belum. Maka ini bisa aktif kembali jika kemudian nanti Bapak Ibu itu sambil walaupun kadang-kadang masih baliknya apa kan terus dilakukan. Terus otak itu bisa berkembang dan sebagainya. Nanti mengikuti. Nah itu perlu dilakukan. Gimana Ustaz kalau suami saya korotun nakal? Apakah boleh 20 menit jelang tidur tak mau dulu? Terus tidungan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan suaminya kan bisa untuk meribut Bismillah itu kan dirukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mudah-mudahan suami saya berkah. Ya Allah sadarkanlah jadi langsung aku sadar Pak. Bisa sadar. Boleh ya silakan. Nah jadi jangan jadi togut maka ya di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Relate dengan ayat tadi untuk melakukan muhasabah diri karena hidup manusia itu sebetulnya adalah sejarah yang berulang. Jadi hidup manusia ini sejarah yang berulang saja. Ya kan? Dulu ada tipologi Nabi Adam, sekarang ada tipe yang seperti Nabi Adam. Ada tipe dulu Qabil yang membunuh Habil, sekarang pun ada suatu saat nanti juga ada tipologi yang iri kemudian sampai membunuh saudaranya sendiri. Ada tipologi seperti Habil, ada tipologi seperti Nabi Nuh. Ada tipologi seperti anaknya Nabi Nuh Kan'an. Itu akan selalu ada. Sejarah berulang. Hanya beda pemeran saja. Karena hanya berbeda pemeran, maka diingatkan oleh Allah. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul itu. Jadi perhatikan orang yang mengikuti Rasul dengan yang tidak. Supaya apa? Kita menjadi baik seperti bagaimana Rasul mengajarkan kita baik. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang 5 menit saya percepat saja. Ini Bapak Ibu sekalian, asyhadu an la ilaha illallah ini yang sering kita baca
Kalau Abu Jahal, Abu Lahab tidak membaca ini, pertanyaannya itu bukan karena tidak bisa baca, tapi karena bisa baca dan tahu konsekuensi dari membaca syahadat ini. Ya, konsekuensinya apa? Dia hanya berilah hanya menyembah kepada Allah, gitu kan? Terakhir ini saya mencepat saja, ini bagus sekali. Nah ini, bagaimana implementasi tauhid sehingga hidup kita tidak goyah menghadapi tantangan apapun, gelombang apapun dalam konteks ibadah, penerapan tauhid, ya, melaksanakan ibadah wajib, ya kan, berdoa, menyembelih hewan kurban, bertawakal harus dilakukan secara lahiriah dan batiniah serta diniatkan hanya karena Allah. Ibadah diniatkan karena Allah. Panjenengan ngaji bukan karena dilihat orang, jenengan ngaji bukan karena nggak enak diajak temannya, enggak. Tapi sepenuhnya adalah ibadah karena Allah. Sehingga tidak goyang. Ono ustadz gak teko, tetap gak goyang. Sebab kalau niatnya karena Allah, ustadz gak teko itu bisa ngomel. Oh, ustadz gak teko. Orang nggak sering kayak gini. Tidak ada yang kata alhamdulillah. Maka kita perlu mencari alternatif. Bagaimana ketika ustadz tidak datang? Maka bapak ibu ini ustadz tidak datang. Bagaimana kalau kita ngaji tilawah saja bersama-sama? Maka bermanfaat. Maka bermanfaat. Tapi kok sering-sering ustadz kata kok, yo disampaikan. Memang tidak bisa, tidak usah datang. Begitu dengan cara bijak. Maka kami akan ganti dengan yang lain. Karena jamaah juga menunggu begitu. Insya Allah. Nah, ya. Jadi niatnya lurus. Niat lurus itu ada makanan atau tidak ada makanan ngaji. Tetap kok. Nah, itu, ya kan? Nah, karena niatnya karena Allah. Jadi lahir maupun batin. Bekerja. Dalam bekerja, penerapan atau implementasi tauhid itu bekerja dengan tujuan menafkahi diri sendiri dan keluarga, niatnya karena Allah, serta menjauhkan diri dari meminta-minta serta maksiat, ya, dan menampakkan loyalitas dan semangat dalam bekerja maupun ciri-ciri apa merupakan ciri-ciri pengamalan tauhid yang nyata. Jadi orang loyal bekerja dilihat pimpinan maupun tidak dilihat pimpinan itu loyal, tetap produktif. Itu dia bisa lakukan jika bisa dan mampu mengimplementasikan tauhid secara baik. Ya kan? Dilihat kebaikannya oleh suami, oleh istri maupun tidak dilihat oleh suami istri, dia tetap bekerja maksimal untuk keluarga, untuk pasangan hidupnya. Itu dia boleh. Karena apa? Punya nilai tauhid yang tinggi. Relasi dengan Allah, jadi memiliki iman yang kuat, bertakwa, tawadhu, sabar. Orang yang kemudian bertauhid dia tidak akan sombong. Biasa-biasa saja. Walaupun punya segala-galanya, masih misalnya mas, ya kan, warnanya kuning kemasan, macam emas, jadi sedikit kemasan, sampai gue pun mirip-mirip karena saya ngabotin saja. Ini sudah biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nah, ini bapak sekalian, ya, tidak sombong. Nah, kemudian dalam masyarakat dia selalu berbuat baik, ya, tidak memutus tali silaturahmi, itu bukti bahwa dia punya tauhid yang baik. Ya. Kemudian dalam politik bahkan, ya, kita akan tetap menjalankan perpolitikan itu dan di bidang apapun, pendidikan dan lainnya kita akan tetap sangat baik, istimewa untuk punya visi-visi di sini. Terakhir, tauhid dapat memberikan manfaat apa sih bagi kehidupan kita? Ini solusi. Ya. Sebetulnya kita bertauhid itu dampaknya apa? Kok hanya jejak dari bergantung sama Allah, hanya menyembah kepada Allah, dan yakin takdir Allah yang terbaik itu jejak. Ini manfaatnya. Satu, menemukan arah yang pasti dalam kehidupan. Jadi tauhid yang lurus itu memastikan, ya kan, arah kehidupan kita itu tidak baik kok, lurus karena visinya hanya kepada Allah. Ya, tidak bengkok-bengkok. Dengan nilai ataupun tidak, tetap lurus karena niatnya sepenuhnya hanya kepada Allah. Jadi akan menemukan arah yang pasti dalam kehidupan. Ini Bapak sekalian, orang yang menemukan arah yang pasti itu karena fokusnya tujuan hidupnya adalah finish menghadap Allah dan dia mencari Allah dalam kehidupan perjalanannya,
Maka ini yang menyebabkan kita tidak akan mudah terumbang-ambing. Kondisi apapun, 2024 bagaimanapun tetap istiqomah. 2025 bagaimanapun tetap kita bisa istiqomah. Karena jejak mantap. Wong nek jejak mantap ekonomi ini misalnya, kita rada tenang, benar ya Bu ya? Misalnya ibu menikah mau dilamar oleh laki-laki, tapi laki-laki itu di rumah, duit mak limo gede-gede, dan citra harmoni, citra lem, citra, walaupun pencitraan ya. Di situ ya. Lalu kemudian kok sudah punya kendaraan, panjenengan mau menikah menerima itu kan rada mantap. Bener ya? Karena wis punya kekuatan jejak. Lah orang itu kalau punya tauhid yang tinggi jejak. Yang kedua, menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan kecil. Tidak sempit pandangan. Ustaz tidak takut, tenang. Kita ada solusi Bapak Ibu. Ayo kita ngaji bareng karena niat kita ini ibadah kepada Allah. Jadi luas itu pikiran. Kemudian rapat takbir, Bapak Ibu kita punya masalah ini. Dia coba ketika melakukan ini walaupun sedikit kecil-kecil kita lakukan. Kita tidak pernah tahu dari yang sedikit ini mungkin nanti akan menjadi banyak. Jadi selalu mencari solusi, ya. Selalu ada solusi. Ya. Nah yang ketiga menanamkan rasa percaya diri dan mengerti harga diri. Punya rasa percaya diri. Orang yang bertauhid itu punya rasa percaya diri. Mantap. Misal bapak-bapak, ibu-ibu, tiba-tiba Pak Presiden Prabowo telepon. Kring, Pak, Bu, jenengan. Misalnya kok telepon jamaah Al-Kafi di sini jamaah kajian. Kami akan melakukan reshuffle kabinet. Bapak Ibu kami tunjuk untuk menjadi salah satu menterinya. Kira-kira jenengan nerimo pun kira-kira gede-gede apa enggak? Pertanyaannya, panjenengan mau apa tidak menerima? Menerima tawaran untuk menjadi menteri mau? Harus mau. Orang tauhidnya tinggi loh. Orang yang bertauhid itu mau. Dosa saya tidak punya ilmunya. Kalau Allah sudah memberikan ilmunya mudah. Kalau saya ditunjuk menteri kan, misal kok ditunjuk menteri kesehatan, kalau misalnya menahan kok, kemudian apa? Banyak di dunia pendidikan, ditunjuk menteri menteri apa ya? Sekretaris keamanan atau pokoknya menteri kesehatan. Apa yang dilakukan? Loh, gampang. Boner, profesor terbaik kedokteran hadir, data terbaik semuanya ayo kita rapat. Ini bagaimana baiknya Indonesia ini supaya sehat semua. Mikir kabeh dibayar itu menteri yo. Jadi sebenarnya ditawari menteri, terima. Persoalannya Pak Prabowo nggak telepon jenengan. Saya kira itu terima kasih mudah-mudahan bahwa kita semakin menentang, ya, semakin apa namanya hidup kita semakin jejak, ya, walaupun apapun persoalan hidup ini menimpa kita, istiqomah melakukan yang terbaik, ya kan, sepenuhnya hanya mencari Allah, mudah-mudahan memberkahkan kehidupan kita. Aku lupa ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa bersama kami untuk maksud saya memberi semangat ibu, memberi motivasi kepada Bapak Ustaz Imani ini pakar. Dua ibu bagian dalam undangan disangkut 0600 sampai dengan 0615. Ini artinya kita masih punya waktu 11 menit untuk memperjalan kajian atas ini. Untuk kali pertama saya serahkan kepada bapak-bapak, satu jiwa satu nadi. Silakan. Silakan, bapak-bapak. Oh ya, silakan. Saya angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang saya itu yang biasa masuk dan kapan hari saya mengatur ini kalau seorang bapak seperti saya kasih satu jaga istri dan anaknya katanya sholatnya ngajinya berdoa karena misalnya sholatnya ngajinya ngajinya berdoa nggak berdoa gitu katanya yang berdoa itu
Silakan ya. Ya. Wala taziratu wizra ukhra. Jadi dosa yang dilakukan masing-masing tanggung jawab dirinya. Kebaikan yang dilakukan juga untuk dirinya. Kalau bisa kemudian berubah kepada generasinya akan berubah. Ya. Jadi kalau ada kemudian, menurut saya ungkapan itu tidak tepat. Kalau ada gara-gara sudah berusaha untuk menjaga anak dan istrinya dari perbuatan maksiat dan dosa, lalu kemudian masih tetap nyeleweng misalnya, lalu amal ibadah yang tidak diterima, nah itu tidak betul. Karena setiap amal tidak ada yang jelas. Nah, PR-nya pada akhirnya begini. Apa yang dilakukan oleh kita dalam aspek menjaga keluarga kita supaya tidak dekat kepada neraka, tidak dekat kepada keburukan. Nasihat kita terus salah. Tetap nasihat, walaupun dibantah, tetap nasihat. Panjenengan tahu bagaimana aspek pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang sebetulnya sudah kira-kira kalau ayahnya sudah datang begini, aku satu hari menaruh jagalah dirimu dan keluargamu, maksudnya juga kanan ya, dari api neraka, ya tetap apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, ayo naik perahu, karena bila saya tidak mau ikut maka saya akan naik ke bukit, nanti akan ditenggelamkan. Tidak lari kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, apakah berhenti? Sudah tidak berhenti. Terus jalan, awalnya lagi didekatkan perahunya, naik perahu. Tidak, saya akan naik ke gunung, ya kan? Naik ke gunung. Kemudian tidak mau, tetap tidak lagi. Nah, ini kalau kita Pak, itu sudah saya mau ngurus yang tinggal itu tidak diajarkan dalam agama kita. Menurut Al-Quran kita ini adalah lakukan yang terbaik, urusan budaya urusan Allah, pahala yang akan tetap mengalir asal kita terus melakukan yang terbaik. Walaupun kemudian gagal, urusan gagal sukses itu sudah ada yang mengatur. Tugas kita yang mengikuti Allah perintahkan apa itulah ya. Jadi terus istiqomah lakukan, tidak ada gagal dalam usaha dan dakwah kita mengajak kebaikan. Yang gagal itu di saat kita berhenti putus asa. Tapi selama tidak putus asa sampai Allah memanggil kita, selesai tugas kita, sehingga akan tetap mendapatkan balasan dari ikhtiar yang kita lakukan walaupun secara kasat mata tidak berhasil. Tapi usaha berhasil itu kan panjang. Sekarang tidak berhasil, kita masih hidup mendidik anak keluarga, menjaga dari neraka, kan? Tapi di saat kita lama justru Allah memberikan hidayah dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Tidak ada. Coba ingat doa itu, ada doa itu yang dikabul. Doanya masih juga. Cuman nasihat itu langsung kita sampaikan kepada Allah untuk langsung menasihati orang. Maka doa itu kemudian diminta oleh seorang hamba kepada Allah. Itu kan ada yang langsung terkabul, langsung berubah. Ada pula yang menunggu 30 tahun baru dikabul. Ada pula doa itu dikabulkan setelah yang berdoa wafat. Apa kata kuncinya? Lakukan yang terbaik sebelum kita wafat. Mudah-mudahan kita akan menjadikan pahala terbaik untuk kehidupan kita. Gitu ya, 2025 harus terbaik. Nah, kira-kira ya. Begitu mau jangan pernah lelah dan lebih memberikan jangan pernah memberi. Ya, masih ada satu pertanyaan untuk ibu. Satu dua pertanyaan. Silakan ibu, ada ambil pelatang. Ya, dekatkan dari suaranya lebih keras. Silakan. Tapi karena penyakit hati kamu muncul cara
Iya. Karena penyakit hati yang memang sangat sulit untuk dikendalikan. Gitu ya. Nah. Oke. Pertanyaannya, hatinya siapa yang tidak bisa sakit angkat tangan? Pasti pernah ya. Nah, termasuk sakit hati itu bisa timbul sewaktu-waktu. Karena memang bentuknya adalah hati. Ya, bentuknya adalah hati meski pernah. Ya, pernah tiba-tiba sakit hati macam-macam gitu ya. Nah, atau mungkin penyakit-penyakit hati akan muncul tandanya sebagai apa namanya manusia. Bagaimana kemudian supaya istiqomah bahwa kita ini tidak timbul rasa sakit hati tadi ya. Yang pertama ya, kita ini fisik. Saya buat analog dulu ya. Fisik. Selama bentuknya fisik, pernah sakit apa enggak? Pernah. Pertanyaannya bagaimana cara menjaga supaya fisik kita tidak sakit? Olahraga, vitamin, makanan-makanan yang bergizi, itu cara memelihara fisik. Pertanyaannya bagaimana memelihara hati supaya tidak mudah sakit? Maka berolahraga. Bagaimana cara olahraganya? Beda. Kalau fisik kita berolahraganya dengan jalan-jalan dan lari, kalau hati ini cara olahraganya adalah ngaji. Ngaji itu akan mengistiqomahkan. Diingatkan lagi, nanti kemudian kembali lagi diingatkan lagi. Itu ngaji. Makanya orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Al-Quran, gesak. Jadi beda. Diberikan asupan, diberi makanan yang bergizi. Tapi kalau makanan yang kok tidak baik, pasti tidak akan menjadi sehat. Apa makanan yang tidak baik itu? Kalau ngaji itu menjadi asupan bergizi bagi hati kita yang sangat baik. Tapi kalau asupannya belum, kejelekan kurang terus, kemudian juga itu pasti akan timbul sakit hati, iri dan lain sebagainya. Maka jaga hatinya, ya kan? Dan bagaimana mengistiqomahkan dengan memilih hidup, memilih amalan-amalan yang terbaik, insya Allah nanti akan istiqomah. Mungkin juga masih berat, yaitu tandanya ada iman itu terus kalian yazid wa yanqus. Iman manusia itu seluruhnya yazid wa yanqus. Imannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau Nabi, Rasul itu imannya yazid terus, meningkat terus. Malaikat itu imannya adalah flat, ya tidak naik, ya tidak turun, tidak naik, tidak turun. Tapi kalau manusia itu adalah iman yang mengalami yazid, kadang-kadang turun. Lah di saat turun itu bisa sakit hati, bisa gagal, bisa menangis dan itu wajar. Pertanyaannya bagaimana menyembuhkannya? Maka olahraga kan berikan asupan gizi pada hati kita, sama dengan kita menginginkan sehat, berikan fisik kita ini asupan gizi yang baik dan berolahraga supaya apa? Nanti tetap istiqomah sehat. Istiqomah itu bukan berarti harus lempeng terus bagus, enggak. Istiqomah itu kadang-kadang baik, kadang-kadang turun, tapi tetap jalan. Istiqomah itu terus lakukan perbaikan. Kira-kira begitu. Dan hati kita semuanya dijaga oleh Allah, karena yang membolak-balikan hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah ya. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak yang berbahagia. Mohon maaf waktu sudah 4:15 menit. Bapak Herod mau di depan.